Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi sama gue Wak Peci. Nah, kali ini Wak ini mau bagi-bagi ilmu nih. Nah, di sini ada tanda kutipnya. Walaupun ya ilmu Wak ya masih dibilang kayak apa ya, kecil banget lah. Yang penting ya setidaknya Wak mau bagi-bagi ilmu biar bisa bermanfaat buat kalian-kalian gengs. Nah, dari sini Wak itu mau bahas tentang sifat-sifat mulia dari Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW itu selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat buat kita. Jadi di sini Wak mau jelasin ya 5 hadis Rasulullah SAW lah buat pegangan hidup kita biar kita bisa sukses dalam hidup dan akhirat nanti. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama itu kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya. Indikator kesuksesan seringkali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Benar kan, geng? Nah, untuk mendapatkannya banyak orang bahkan menempuhkan dengan cara yang haram. Padahal menurut hadis yang tadi jelaskan, jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu lagi mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia. Dunia itu bakal datang pada kita. Benar kan? Next, yang kedua, menjadi orang yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Nah, geng, kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, jadi gitu, geng. Jadi walaupun kita susah, kita bisa juga membantu tetangga, teman, ya pokoknya yang selagi kita bisa lah. Yang ketiga, tinggalkan keraguan, ikuti kata hatimu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Nah, geng, tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu-ragu dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika geng-geng hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke kampus, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu kita akan menjalaninya sepenuh hati. Maka dari itu kita perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju. Yang keempat, jangan sesali apapun yang sudah terjadi. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi gini, geng. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara kita menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Pasti kalian pernah kan, geng, pengen masa lalu tuh balik lagi biar bisa kita ubah. Nah, itu salah, geng. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Nah, yang terakhir nih, geng, yang kelima. Pada akhirnya, hasil akhirlah yang menentukan segalanya. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati.
dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Benar kan, geng? Tuh banyak tuh kawan-kawan tuh biasa kayak gitu tuh. Nah, untuk itu berusaha dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Benar kan, geng? Nah, itulah beberapa isi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita menjadi pegangan untuk menjalani hidup. Nah, geng, kamu bisa mempraktikannya untuk menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Oke, geng, semoga bermanfaat. Jumpa lagi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.